Saham dan judi sama-sama memiliki unsur ketidakpastian. Apakah artinya saham sama dengan judi? Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah like dan subscribe channel ini biar gak ketinggalan konten-konten kita selanjutnya. Halo, selamat datang di channel Nafkah Community. Di sini, kita akan bahas topik-topik seputar keuangan pribadi yang akan bantu teman-teman membangun ketahanan ekonomi keluarga yang kuat. Kalau teman-teman udah invest saham atau terjun ke pasar saham, kemungkinan besar teman-teman pernah dengar ada pertanyaan yang soal apakah saham itu judi. Ya, ini pertanyaan yang krusial, terutama buat teman-teman yang seorang muslim dan percaya kalau semua urusan muamalah itu harus sesuai dengan kaidah syariah. Ya, karena jelas kalau beneran saham itu judi, ya berarti saham itu nggak sesuai dengan syariah. Nah, di video ini kita akan bahas apakah saham itu judi. Oke, sekarang kita samakan definisinya dulu. Apa itu judi dan apa itu saham? Judi adalah permainan yang melibatkan pertaruhan uang atau barang berharga lainnya. Judi biasanya melibatkan permainan tebakan berdasarkan kebetulan. Ya, kayak undi nasib lah. Keuntungan seorang penjudi biasanya berasal dari kekalahan pemain judi yang lain. Jadi bisa dibilang, judi adalah zero sum game. Tidak ada nilai yang bertambah di sana. Sementara saham adalah bukti kepemilikan yang sah terhadap modal sebuah perusahaan. Kalau teman-teman memiliki saham, teman-teman ikut memiliki perusahaan tersebut. Dan ketika perusahaan tersebut menghasilkan laba atau keuntungan, teman-teman juga berhak atas bagi hasil terhadap keuntungan tersebut. Ya, atau kita kenal dengan istilah dividen. Jadi ketika teman-teman memiliki perusahaan yang bagus, yang profitable, menghasilkan laba, ada penambahan nilai di sana. Jadi jelas, ini masalah saham, bukan zero sum game. Dari definisi tersebut, udah cukup jelas kalau saham dan judi adalah dua hal berbeda yang berjalan dengan skemanya masing-masing. Tapi, kalau pertanyaannya apakah kita bisa berjudi di pasar saham, jawabannya kenapa enggak? Semua aktivitas yang mengandung ketidakpastian, kita bisa berjudi di sana. Karena ada ketidakpastian nih, hasilnya nanti akan seperti apa. Di pertandingan sepak bola aja kita bisa berjudi, apalagi di pasar saham. Coba deh teman-teman bayangin. Misalnya, teman-teman beli saham, nggak mau baca laporan keuangan, nggak mau analisis, cuman ikut-ikutan doang, ya FOMO lah ya, terus berharap setelah beli dapat untung. Judi bukan itu namanya, judi lah ya. Jadi, sebelum teman-teman terjun ke pasar saham, ya pastikan teman-teman sudah mengerti cara kerja, potensi keuntungan, dan juga risikonya. Di saham memang ada ketidakpastian, tapi ada kok cara untuk mengelola ketidakpastian tersebut. Sekarang gimana caranya nih? Saya punya nih 3 cara yang bisa teman-teman lakukan untuk mengelola ketidakpastian pasar saham agar kita nggak terjebak ke dalam aktivitas perjudian. Yang pertama, lakukan analisis dengan matang. Edukasi dulu diri kita tentang pasar saham, cara kerja perusahaan, dia bisnisnya seperti apa. Jangan beli kucing dalam karung. Kalau teman-teman belum benar-benar yakin, take time untuk belajar dulu. Nah, jadi sebelum invest saham, invest dulu ke diri sendiri. Invest dulu ke leher ke atas. Invest dulu ke edukasi. Yang kedua, ikuti framework ini. Beli perusahaan yang bagus, beli di harga murah, dan beli untuk jangka panjang. Framework ini sudah terbukti dalam jangka panjang bisa memberikan keuntungan yang lumayan, yang memuaskan, dengan level risiko yang manageable. Ketika kita membeli perusahaan yang bagus, kita akan terhindar nih dari perusahaan-perusahaan abal-abal yang nggak jelas bisnisnya apa, atau nggak menghasilkan keuntungan. Gimana cara kita bisa dapat dividen kalau perusahaan aja nggak bisa menghasilkan keuntungan? Terus kalau misalnya kita beli perusahaan di harga murah, kita bisa terlindung nih dari risiko ketika perusahaan tersebut nanti mengalami masalah di kemudian hari. Kalau kita membayar di harga terlalu mahal, kita akan menanggung risiko ketika perusahaan nanti ternyata berkinerja lebih buruk dibanding yang kita ekspektasikan. Terus jangka panjang, jelas. Kalau kita beli saham untuk jangka pendek, kita akan menanggung risiko. Resah, takut, khawatir ketika melihat harga saham itu naik dan turun. Tapi, kalau kita invest saham untuk jangka panjang, kita pakai uang dingin, maka kita bisa fokus nih sama pertumbuhan bisnisnya dan pergerakan harga saham dalam jangka panjang. Yang ketiga, nah ini sebenarnya paling penting nih, mindset dasar sebelum kita terjun ke pasar saham. Fokuslah pada mengamankan risiko sebelum mengejar keuntungan. Ya, jadi teman-teman mungkin pernah dengar ya istilah high risk high return. Itu sebenarnya istilah yang kurang akurat karena seolah-olah kalau misalnya kita berani nih ambil risiko yang besar, pasti kita dapat keuntungan yang besar juga. Sebenarnya itu belum tentu. Jadi yang benar adalah high risk, high potential return, or high potential loss. Jadi makin tinggi risiko, makin besar nih ketidakpastian kita. Makin besar rentang hasilnya. Kita bisa untung gede banget, bisa rugi gede banget. Nah, kalau kita udah fokus untuk mengelola risiko, ngamanin risiko dulu di awal, kita akan mengejar keuntungan yang pasti. Jadi kalau boleh disimpulkan, kalau kita mau masuk ke pasar saham, fokuslah terlebih dahulu untuk mengejar kemungkinan besar untuk untung.
bukan kemungkinan untung yang besar. Kalau kita sudah jago mengelola risiko, cuan akan datang dengan sendirinya. Oke, jadi jelas ya, saham itu bukan judi, dan kita bisa kok terhindar dari aktivitas perjudian di pasar saham dengan cara mengelola risiko dengan baik. Teman-teman harus ngerti, ketika kita bisa berinvestasi saham dengan bijaksana, dengan benar, mengerjakan PR kita dengan baik, saham bisa jadi alat yang sangat berguna untuk membangun kekayaan dan ketahanan ekonomi keluarga dalam jangka panjang. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu mau konsultasi terkait keuangan pribadi, kamu bisa isi form curhat keuangan yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.